Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih bisa melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Pemilihan Umum. Tentu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan sejarah pemilu di Indonesia, mulai yang dilaksanakan pada orde baru, orde lama, orde baru sampai masa era reformasi tahun 2009. Nanti kita juga akan bahas tersendiri bagaimana pelaksanaan pemilu di tahun 2014 sampai tahun 2019 kemarin. Baik, saya akan mencoba men-share materi dan tadi saya sudah share juga di Edlink, nanti tinggal Anda baca, jadi kita nanti bisa langkah-langkahi yang bagian yang sudah dianggap jelas. Baik, dari skema pembahasan sejarah pemilu di Indonesia ini, kita akan mulai masuk di masa awal kemerdekaan, di masa Orde Lama. Pada saat itu kita masih mengenal sistem pemerintahan parlementer di tahun pemilu pertama tahun 1935, kemudian bergeser ke Orde Baru di 1971 sampai 1997. Kemudian masa reformasi sampai era 99 sampai 2009. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kita akan berupaya menguraikan secara singkat tentang sejarah pemilu di Indonesia mulai dari tahun 955 sampai dengan 2009 yang mencakup gambaran mengenai sistem pemilu, asas pemilu, dasar hukum penyelenggaraan pemilu, badan penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu. Kita masuk di pemilu 1955. Ini merupakan pemilu pertama sejak kita merdeka, di mana pemilu 1955 ini dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955. Kemudian dasar hukum penyelenggaraan. Ini ada Undang-Undang Nomor 7, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1993, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 47, dan ini yang akan berbeda dengan pelaksanaan pemilu sekarang. Pemilu sekarang itu ada yang namanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian menjadi penyelenggara, dan ada yang namanya Bawaslu, kemudian ada namanya DKPP, dan nanti menurut amanah undang-undang itu sekarang akan ada nanti yang disebut peradilan khusus pemilu, namun realisasinya sampai sekarang belum ada. Ini persoalan-persoalan. Kemudian pemilu 1955 itu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Kemudian bergeser ke pemilu 1971. Pemilu 1971 merupakan kedua diselenggarakan bangsa Indonesia, di mana dilaksanakan pemilu Orde Baru yang tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR. Sistem pemilu menganut sistem perwakilan berimbang, yaitu proporsional dengan sistem silsilah daftar. Artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Jadi pada pemilu 1971 ini suara diserahkan ke partai. Jadi partai nanti yang akan menentukan siapa-siapa yang akan mengisi lembaga DPR maupun lembaga DPRD yang ada di daerah. Ini
hal-hal yang berbeda dengan pelaksanaan pemilu sekarang, yang itu menggunakan sistem suara terbanyak. Siapa yang suara terbanyak itu yang kemudian terpilih untuk masuk di lembaga legislatif dan anggota. Tunggu dulu, ya, saya ada tamu tapi saya dulu cancel. Lanjut, 1971 dasar hukumnya. Ini dasar hukum penyelenggaranya. Oh, maaf. Ini dasar penyelenggaraan masih Undang-Undang Nomor 15 69, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan DPR. Kemudian peserta pemilunya ini ada namanya Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Indonesia Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba, dan Sekbar Golongan Karya. Jadi kalau kita melihat konfigurasi politik pada tahun 1971 ini, mayoritas adalah partai-partai yang berhaluan ideologi Islam. Di sini belum ada P3, belum ada yang namanya PDI Perjuangan, belum ada PKB, belum ada PAN. Tapi kita bisa melihat sebenarnya cikal bakal partai tersebut sudah ada di 1971. Kita bisa menganggap Partai Nahdlatul Ulama itu adalah representasi PKB yang ada sekarang. Kemudian Partai Nasionalis Indonesia, itulah yang kemudian cikal bakal lahirnya PNI Marhainisme. Kemudian PNI Marhainisme kemudian melahirkan PDI Perjuangan, PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian berubah lagi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Di sini juga ada Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, kemudian ada Sekber Golongan Karya. Inilah yang kemudian cikal bakal lahirnya Partai Golkar. Kemudian peserta pemilu 1977 ada fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu di 1971 sehingga pemilu 1977 diikuti 3 peserta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan penggabungan dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Golongan Karya, Golkar, kemudian Partai Demokrasi Indonesia PDI merupakan fusi penggabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai FK, dan Partai Murba. Jadi kalau kita melihat konfigurasi yang ada di situ, di PDI sebenarnya memang mau tidak mau dia di situ ada perwakilan non-Muslim. Di situ juga ada orang-orang Tionghoa. Di situ juga ada bekas-bekas PKI. Kemudian ada keturunan-keturunan PKI, ya itu mau tidak bisa kita pungkiri karena sejarah memang membuktikan ada hal-hal yang perlu kita lihat dari sejarah bahwa proses peleburan Partai Demokrasi Indonesia ini memang berasal dari partai-partai yang kemudian masuk ke dalamnya adalah fusi atau penggabungan dari partai-partai yang ada, baik itu PNI, Parkindo, Partai Katolik, dan Partai FK, dan Partai Murba. Begitupun dengan P3. P3 yang kemudian melebur partai-partai Islam. Di situ ada NU, ada Parmusi, Perti, dan PSII. Yang pada akhirnya kemudian itu pun tidak mampu bertahan sehingga NU yang kemudian berdiri sendiri itu membuat Partai Kebangkitan Bangsa di eranya Gus Dur, kemudian ada Partai PAN di eranya Amin Rais yang merepresentasikan kelompok Muhammadiyah, NU di situ dia merepresentasikan PKB, dan sebagian juga orang NU yang tidak diakomodir itu banyak yang masuk ke P3 dan juga masuk di partai nasionalis seperti Golkar dan PDI. Selanjutnya di pemilu 1982. Di pemilu 1982 ini merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 82. Sistem pemilu 82 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan pada 1971 dan
1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang proporsional. Tentu ini sebenarnya adalah gambaran bagaimana kemudian 3 pemilu yang berturut-turut ini yang terus memenangkan Soeharto selaku presiden, dan bagaimana proses pengisian lembaga DPR, MPR itu terkesan sebenarnya diatur sedemikian rupa supaya yang mengisi itu adalah orang-orang yang sudah didesain by design, karena yang diberi kewenangan untuk mengatur mengisi lembaga itu adalah partai yang dipilih, bukan dipilih berdasarkan keterwakilan suara terbanyak yang dipilih melalui proses pemilu. Kemudian dasar hukumnya masih tetap ada perubahan, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 176. Ada juga ketetapan MPR tentang GBHN dan ketetapan MPR nomor tentang pemilu. Itu dulu sebelum dihapusnya GBHN setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian peserta pemilu tetap ada 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian ke pemilu 1987, pemilu keempat pada masa pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 87. Ini yang kemudian masih menggunakan sistem yang ada pada pemilu sebelumnya, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang proporsional dengan stetsel daftar. Jadi orang mendaftar, tapi tetap yang mengisi adalah orang-orang yang dipilih oleh partai, bukan berdasarkan suara terbanyak. Masuk lagi di pemilu kelima, ini hampir sama dengan pemilu yang sebelumnya, yaitu menganut sistem proporsional stetsel daftar. Tidak ada jauh perbedaannya. Dasar hukumnya saja yang berubah dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada terkait teknis pelaksanaan pemilu di masa tersebut. Kemudian masuk di pemilu ke-6, ini pemilu terakhir di masa Orde Baru, dilaksanakan 29 Mei 97, sistem pemilu yang digunakan pada tahun 97 masih sama dengan sistem pemilu 92, yaitu menganut sistem berimbang proporsional. Inilah yang kemudian membuat gejolak-gejolak di daerah sehingga melahirkan sebuah semacam gejolak sehingga ingin merubah sistem pemilu, sehingga lahirlah gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian melengsarkan Soeharto dari kursi pemimpinannya karena dia berhasil bertahan selama 32 tahun. Ini yang kemudian menjadi perombakan sistem pemilu yang terjadi pada tahun 1999. Nah, di tahun 99 ini itu adalah pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemilu sama dengan perwakilan stetsel, tapi di sini peserta pemilunya yang agak berubah. Jadi ada peserta pemilunya itu diikuti oleh 48 partai. Kita bisa melihat ada beberapa partai di sini yang kemudian lahir setelah masa reformasi. Di sini ada panelus yang kita bisa baca sendiri. Namun 48 partai ini kemudian pada akhirnya akan melebur atau bubar dengan sendirinya dengan banyaknya tidak terakomodirnya mereka masuk ke parlemen. Jadi banyak di sini partai-partai yang secara bentuknya sebenarnya itu hanya pecah-pecahan dari partai-partai yang ada dan sengaja dibuat seperti itu untuk bagaimana kemudian nanti bisa melahirkan dukungan-dukungan politik yang ada di daerah maupun di pusat. Selanjutnya pemilu 2004. Pemilu 2004 ini merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, DPRD, serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD, provinsi maupun kota se-Indonesia periode 2004-2009
Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004 dan 2009 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 putaran pertama dan 20 September 2004 putaran kedua. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD termasuk dalam DPRD provinsi dan kabupaten dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Ini yang kemudian banyak mengalami perubahan karena ada bilangan penghitung BPP pembagian kursi di sini. Di situ kemudian muncul beberapa anggota-anggota DPR yang kemudian murni hasil dari pilihan rakyat, sehingga selain dia bertarung dengan calon partai politik lain, maka dia juga harus berkompetisi dengan calon anggota DPR di internal partainya sendiri. Dasar hukumnya ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peserta pemilu 2004 ini berkurang menjadi 24 partai. Jadi ini hanya ada 24. Di situ ada PNI Marhaisme, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, P3 dan sebagainya. Ini nanti kita bisa baca bersama. Namun di sini banyak partai-partai yang kemudian akhirnya merepresentasikan banyak kepentingan-kepentingan. Di sini juga ada semacam partai yang berhaluan misalnya Islam garis keras. Di sini ada PKS dan sebagainya. Di sini juga ada namanya PPNU. Di sini ada perpecahan di mana ada Partai Kebangkitan Bangsa, ada Partai Persatuan Nahdlatul Umat Indonesia. Jadi ini juga merupakan pemilu yang di mana Partai Demokrat selaku partai pemerintah yang mendapatkan suara yang signifikan sehingga membawa SBY sebagai presiden RI yang ke berapa itu SBY itu? Yang ke-5. Yang ke-7 adalah Jokowi. Lanjut. Pemilu presiden tahun 2004, ini pasangan calonnya. Di putaran pertama ada Wiranto dengan Solahuddin Wahid, yaitu adiknya Gus Dur. Kemudian ada Megawati berpasangan dengan Kiai Haji Muzadi, yang pada saat itu Hasyim Muzadi adalah ketua PBNU. Kemudian Amin Rais yang maju berpasangan dengan Siswono Yudohusodo, ini representasi dari Muhammadiyah dengan militer. Kemudian SBY berpasangan dengan Yusuf Kalla dan Hamzahas berpasangan dengan Agung Mukhtar. Karena kelima pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu Haji Megawati Soekarno Putri, Haji Hasyim Muzadi, melawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pemilu 2009, kita lanjut ke pemilu 2009, di mana pemilu 2009 ini merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 130 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi dan maupun kota se-Indonesia
periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009. Itu bila hanya menang satu putaran. Pada saat itu SBY menang satu putaran dengan berpasangan bukan lagi dengan Yusuf Kala, tapi berpasangan dengan Budiono. Baik, saya kira cukup untuk sementara. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, saya buka. Silakan langsung aktifkan mic-nya dan berbicara. Yasmin, ada pertanyaan tadi. Mamanya semai. Pak, banyak Pak anak-anak di grup. Pak, error Pak. Kenapa? Error Pak. Banyak yang tidak bisa masuk Pak. Saya baru nggak masuk. Itu minimal. Bagus dah. juga slide Pak. Baru Kelihatan video. Selekta tidak kelihatan. ya Pak. Nggak kelihatan slide. Video berapa? Kalau Kelihatan. bisa di-download di Edlink ya. Edlink. Kita masukkan. Ya Pak. Ya itulah resikonya di Zoom ya. Kalau pengalaman semester lalu memang begitu. Kita menggunakan Zoom banyak yang susah masuk, terkendala jaringan dan sebagainya. Tapi ya mau tidak Saya mau Pak. kita harus mencoba beradaptasi dengan ini karena Edlink hanya bisa mengkonekkan kita dengan Zoom. Ya silakan, bertanya silakan. Yasmin, untuk pertanyaan mengenai partai-partai yang dulu dengan yang sekarang, munculnya partai-partai yang sekarang, apakah berdampak dengan partai-partai yang dulu? Maksudnya menghilangkan partai-partai yang lama. Dengan kata lain, saya rasa Partai Hanura, hati nurani rakyat ini sudah mulai pudar dengan munculnya partai-partai baru. Apakah dalam munculnya partai-partai baru ini malah berdampak menghilangkan partai-partai yang lama? Terima kasih. Ya, tentu ini sebenarnya begini. Partai politik itu terbentuk pasti punya haluan ideologi masing-masing. Kenapa dia harus berkumpul pada suatu kelompok partai politik yang mengusung sebuah visi misi tertentu, kemudian ideologinya harus berideologi Pancasila yang harus diselaraskan dengan visi misi bangsa Indonesia dan tidak menganut ideologi yang terlarang yang sesuai dengan amanat undang-undang partai politik. Maka sebenarnya partai politik ini berdiri punya alasan historis masing-masing. Nah, jadi mau tidak mau juga beberapa partai politik yang kemarin yang sudah tidak mampu lolos ke parlemen akibat adanya pembatasan di undang-undang ambang batasnya yang disebut dengan parliamentary threshold, mau tidak mau akan banyak partai politik yang akan terseleksi secara alami dan akan membubarkan sendiri, bubar dengan sendirinya, termasuk partai idaman yang kemarin sempat sudah dihebohkan oleh Raja Dandut Romai Rama itu akhirnya tidak bisa lagi bertahan sampai sekarang. Kemudian Partai Hanura tadi yang Anda singgung karena nggak mampu lolos lagi di parlemen, sehingga mau tidak mau secara partai dia masih terbentuk karena masih banyak juga partai yang tidak lolos di parlemen tapi kader-kadernya masih banyak yang terpilih di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Ini yang kemudian masih bisa bertahan meskipun dia hanya beberapa kadernya yang terpilih di daerah. Namun itu akan kemudian masih menjadi pertanyaan setelah nanti ketika dia ingin ikut kembali pemilu selanjutnya.
Contoh partai-partai yang misalnya nanti di pemilu 2024 yang akan mendaftarkan diri selaku peserta pemilu, itu perlu ada semacam evaluasi kepengurusan kembali di tingkat bawah. Apakah itu berlaku di partai-partai yang sudah pernah ikut pemilu atau itu hanya dipersyaratkan ke partai baru yang terbentuk seperti Partai Gelora saat ini. Ini yang kemudian selalu menjadi perdebatan karena mau tidak mau itu selalu membuat peserta pemilu itu tidak bertarung secara setara, secara equal karena selalu dihantui dengan adanya persyaratan untuk diverifikasi lagi, divalidasi kembali oleh KPU dalam hal pendaftaran peserta pemilu di KPU. Sehingga mau tidak mau ini partai, kalau secara adilnya, setiap partai politik dia harus sebenarnya mendaftarkan diri kembali. Dia harus melakukan evaluasi pengurusan baik tingkat ranting, tingkat DPC sampai tingkat pusat. Nah, kenapa kemudian kemarin saya sempat berikan semacam pembenahan partai politik pada saat kita melakukan webinar, karena partai politik hari ini perlu pembenahan dengan setidaknya ada pembenahan melalui paksaan undang-undang. Pembenahannya kenapa saya harus dibenahi? Karena partai politik inilah yang harus menjadi pilar utama perbaikan sistem pemerintahan maupun sistem demokrasi kita. Karena orang-orang yang harus masuk di situ adalah orang-orang yang benar-benar mampu merepresentasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sehingga kemarin saya sudah ungkapkan bahwa untuk membenahi itu perlu ada paksaan undang-undang dalam tingkat pengurusan, baik itu di DPC, Dewan Pimpinan tingkat provinsi maupun sampai di tingkat pusat. Minimal ada aturan yang mengatur melalui paksaan undang-undang, bukan lagi diatur di internal ADRT partai politik, tetapi memang dipaksakan dalam undang-undang bahwa yang berhak untuk maju menjadi ketua partai, dia harus minimal menjadi pengurus selama sekian tahun, anggaplah 10 tahun. Kalau dia ingin menjadi calon anggota DPR, apa pusat maupun provinsi atau kabupaten, dia minimal sudah menjadi pengurus ranting selama 5 tahun, supaya itu bisa menghindari partai kader partai yang kutu loncat. Jadi, pemilu ini ikut di partai A, pemilu yang akan datang akhirnya ikut di partai B. Ini seakan-akan partai hanya menjadi kendaraan politik yang kalau kasarnya bisa dikatakan hanya sebagai kuda tumpangan. Sehingga haluan ideologi partai ini tidak jelas. Ini partai ini sebenarnya yang diperjuangkan ideologi atau hanya kepentingan kelompok tertentu. Contoh, misalnya kalau dia berhaluan Islam, tentu program-programnya ada nawacitanya adalah bagaimana kemudian program-program pemerintah ini mampu direalisasikan dalam bentuk nuansa keislaman. Apakah produk hukumnya misalnya memperhatikan santri-santri yang ada di pesantren, atau produk-produk yang lain, misalnya penegakan hukum pidana Islam. Ini tantangan sebenarnya karena di lain sisi ada kelompok yang selalu memperjuangkan syariat Islam, tetapi tidak ada yang mampu merumuskan konsep kitab undang-undang pidana Islam. Ini yang perlu juga pemikiran. Kenapa hari ini tidak pernah ada naskah kitab undang-undang hukum pidana yang mengadopsi misalnya syariat-syariat Islam. Dan itu sampai sekarang mandek itu. Undang-undang kitab hukum pidana yang baru sekarang itu berhenti lagi pembahasannya dan lebih fokus ke undang-undang yang banyak mengatur kepentingan kapitalis. Nah, ini menurutnya Iqbal kemarin ya. Jadi begini, itu hal. Jadi pergeseran penggabungan partai ini bisa saja, tapi tentu perlu ada semacam kesamaan ideologi. Tidak mungkin sebuah partai nasionalis langsung berubah haluan menjadi partai religius seperti partai-partai Islam. Makanya di ketentuan pembuatan partai politik di undang-undang partai politik dia harus jelas
punya visi misi yang jelas yang berhaluan dengan visi misi bangsa Indonesia yang dimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu sejatinya dan perlu kita pahami bersama partai politik ini idealnya memang harus mempresentasikan beberapa hal yang mampu menggambarkan apa sebenarnya program nawacita yang ingin dia capai yang muaranya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Karena itu sebenarnya yang ingin kita tuju. Bagaimana kita mengarah ke kesejahteraan rakyat. Partai apapun yang berkuasa harusnya selalu memperjuangkan program-program pemerintah yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat di bawah. Kalau kita melihat sekarang, tentu partai politik yang ada di Indonesia hari ini yang ada di parlemen itu seakan berselingkuh dengan pemerintah. Dia sudah tidak menjalankan fungsinya selaku DPR. Di situ dia diberikan hak untuk menjadi pengawas pemerintah, ada hak interpelasinya, ada hak angketnya, tapi seakan itu tumpul hari ini. Dia tidak perlu ada lagi hak-hak itu untuk fungsi anggarannya berjalan dengan baik, fungsi legislasinya berjalan dengan baik, tapi itu harus main kucing-kucingan dengan rakyatnya. Ya, ini persoalan-persoalan sehingga ya Anda harus benar-benar memberikan pencerdasan kepada rakyat, utamanya kita yang anak hukum ini, bagaimana nanti ada program-programnya, nanti turun ke lapangan memberikan pencerdasan kepada masyarakat, agar tidak memilih lagi partai-partai yang selama ini selalu merugikan rakyat. Kita berikan dia pencerdasan, berikan mereka pendidikan politik dengan baik, siapalah partai hari ini yang layak untuk memperjuangkan kepentingan kita. Kira itu, Bro Ismail, meeting Zoom kita berakhir dalam waktu menit. Jadi mungkin diskusinya akan berakhir 1 menit lagi, dan saya harap semua nanti bisa melanjutkan di Edlink maupun di grup WA. Tapi saya harap karena ini adalah kita diberikan amanah oleh masing-masing dekan untuk bagaimana memaksimalkan penggunaan Edlink. Jadi saya harap kita nanti aktif di situ berdiskusi melalui Edlink. Apapun nanti kita maksimalkan Edlinknya. Kita cukup, ini tidak lama lagi akan berakhir, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya harap semua nanti bisa merespon balik melalui Edlink. Sekian, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.